Haji Ramayuli. Mudah-mudahan beliau Dr. Haji Ramayuli senantiasa diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur, dimudahkan segala aktivitas dakwahnya, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan ibu-ibu, sehat Bu? Alhamdulillah. Nah, yang penting sehat dulu deh ya. Yang penting perkara yang lain belakangan, yang penting sehat dulu sehat walafiat ya, yang penting itu dulu. Jadi mudah-mudahan dari majlis inilah kita mensyukuri atas nikmat Allah ya. Mudah-mudahan dengan harinya kita Allah curahkan rahmat, taufik, berkah serta inayahnya untuk kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Salawat teriring salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan istiqamah dalam manhaj dan sunnah beliau. Hari ini hujan dan emang musimnya hujan ya, itu anugerah dari Allah ya. Baru dikasih 2 musim, kemarau sama musim hujan. Kalau saya 4 musim ketika itu pas di luar negeri. Jadi musim kemarau, musim hujan, musim panas, salju ya, dingin, kemudian juga lagi musim semi ya. Rasain itu ya bagaimana, dan itu semuanya takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Maka hitungan hari, hitungan bulan, cuaca, semuanya Allah yang mengatur ya. Tinggal kitanya sebagai manusia, sebagai hamba Allah mensyukuri atas nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Maka alhamdulillah ada hujan. Coba kalau diputar kemarau aja saban hari ya, bertahun-tahun kemarau gimana tuh ya, susah juga. Kering pada kering, sumur pada kering, sanya pada kering dan semuanya. Alhamdulillah dengan rotasi takdir Allah ini kehidupan berasa seimbang, semuanya diseimbang ya. Ada kadang-kala ada musim hujan ya syukurin, ada kala ada musim kemarau ya udah kita syukurin aja. Ada nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak boleh mencela ya, karena Allah yang menciptakan, nggak boleh mencela. Hujan mulu ini apa enggak, Allah nggak tahu kalau misalnya pada banjir pada ini ya, itu akibat manusia, akibat daripada perbuatan manusia ya, buat pada ini dan sebagainya ya. Musibah Allah yang menentukan. Musibah di Sumatera ya, Aceh, Sumatera Barat ya, itu semuanya adalah takdir yang Allah tetapkan kepada makhluknya. Maka tiga kesabaran, masih ingat Bu? Yang pertama apa? Nah, sabar dalam ketaatan, dalam menjalankan ketaatan ibadah karena Allah ya. Sabar kita ya, meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar melaksanakan ibadah, sholatnya, puasanya, bermuamalahnya, ketaatan di hadapan Allah ya. Kedua, sabar untuk tidak berbuat kemungkaran, berbuat kemaksiatan. Teman kita mah udah lost banget, kita mah sabar ya. Maka sabar dalam tidak berbuat bermaksiat. Terus yang ketiga, sabar daripada musibah ya, musibah. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawf ya, diuji dengan sesuatu, diuji dengan banjir, diuji dengan mereka mudah-mudahan sabar ya. Kita sebagai makhluk sosial ya, membantu, mendoakan ya, diberikan kesabaran, diberikan penyelesaian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syai'in minal khawf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus wa thamarat wa basyiris sabirin. Maka berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar ya. Sabar kehilangan anak, sabar kehilangan sesuatu yang kita cintai ya. Maka dari majlis inilah kita belajar supaya kita
betul-betul ya menjalankan hidup ini tetap berlindung, tetap bertawajuh kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai kegiatan pengajian pada malam hari ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di surah Al-A'raf ayat 44. Ya, kita baca doa Allahumma faqihna bil ilmi wa jayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa, atau yang lain Allahumma faqihna bi ta'wil Allahumma faqihna fid din wa alimna bit ta'wil. Ya, silakan udah hafal semua ya. Allahumma faqihna, ya Allah berikanlah pemahaman kami dalam belajar ilmu agama ya. Wa alimna bit ta'wil, maka berikanlah pemahaman kepada kami, pengetahuan tentang ta'wil tersebut. Baik, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada ashabul jannati ashaban nari an qad wajadna ma wa'adana rabbuna. Wa nada ashabul jannati ashaban nari an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Wajadna fa'adzana mu'adzinun bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin. Fa'adzana mu'adzinun bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin. Alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja. Alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja wa hum bil akhirati kafirun. Wa hum bil wa bainahuma hijab. Wa bainahuma hijab. Wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum. Wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna wa nadaw ashabal jannati an salamun alaikum. Wa nadaw ashabal jannati an salamun alaikum lam yadkhuluha wa hum
يطمعون لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار وإذا صرفت أبصارهم قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيدوا علينا ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا اليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون وما كانوا بآياتنا يجحدون صدق الله العظيم.
Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih melanjutkan tentang ashabul jannah dan ashabun nar. Jadi kelompok orang-orang yang penghuni surga dan penghuni neraka. Wa nada ashabul jannati ashaban nar an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fahal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan qalu na'am fa'adzana mu'adhdhinun bainahum an la'natullahi 'alal zalimin. Dan para penghuni surga menyeru penghuni neraka, sungguh kami telah memperoleh apa yang telah dijanjikan Tuhan kami. Ya, jadi menginformasikan ashabul jannah ini menginformasikan kepada ashabul nar. Ya, apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu? Itu besar. Ya, mereka menjawab benar. Kemudian menyuruh malaikat mengumumkan di antara mereka laknat Allah bagi orang-orang yang zalim. Ya. Maka di situ ada bedanya. Ya, nanti di akhirat nanti ya sesuai dengan timbangan masing-masing. Ya, orang zalim salah satunya mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Zalim li nafsihi, zalim li ghairihi, zalim 'ala Allah, zalim 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala. Zalim kepada Allah, zalim kepada dirinya sendiri, zalim kepada orang lain. Ya, dengan mengejek, dengan menghina, menjatuhkan, dengan menyombongkan, itu berbuat zalim. Ya. Maka disitulah ya orang-orang yang beriman tentunya akan memperoleh apa-apa yang telah dijanjikan bagi dirinya, bagi mereka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang lain, la yastawi ashabul jannati ya bi ashabin nar, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Ya, di ayat sebelumnya Al-Hasyr nanti bisa dicek ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi kita harus mempersiapkan akhirat kita. Ya, di akhirat kita. Jadi disiapkan ya, kita pupuk amal-amal soleh di dunia. Nanti di akhirat kita tinggal memperoleh apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kita. Orang-orang penghuni surga. Ya. Begitu juga penghuni surga, nyampaikan kepada penghuni neraka, kamu juga sudah mendapatkan belum? Ya, memperoleh dari apa yang Allah janjikan. Ya. Maka kemudian digiringlah oleh para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa laknat Allah terkirimkan kepada orang-orang yang berbuat kezaliman. Ya. Alladzina yasudduna an sabilillah. Maka orang zalim itu ya, sangat berbahaya zalim itu. Ya, maka mudah-mudahan kita terhindar daripada sifat orang yang berbuat kezaliman. Ya. Zalim itu kategorinya dosa besar. Ya, merugikan orang lain, mengejeknya, menghinanya, menjatuhkannya, ya, mengambil hak dan merampas hak-haknya. Nah, itu juga berbuat zalim. Ya. Kemudian di ayat selanjutnya alladzina yasudduna an sabilillah, yang ngalang-ngalangin, yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah Subhanahu wa taala dan membelokkannya. Mereka itulah orang-orang yang mengingkari kehidupan akhirat. Ya, dari segi berbagai macam, alladzina yasudduna an sabilillah, menghalang-halangi orang pengen berbuat kebaikan. Ya, atau kecilnya ngalang-ngalangi pengajian misalnya. Ya, itu pengajian perbuatan kebaikan. Nah, maka jatuh juga. Atau dalam dinihi. Di sini tidak disebutkan dalam tafsirnya adalah din. Yang menghalangi yasudduna an sabilillah. Itu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya.
diajak orang tidak taat kepada ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga salah satu menghalang-halangi orang lain dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dalam kehidupan kita yang nyata, ya, banyak hal-hal yang mengajak orang lain kepada kemungkaran. Ya, berarti mengingkari daripada ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan agamanya. Udah jangan sholat, besok masih ada hari. Nah, ya kan begitu ya. Udah jangan ngaji, besok juga masih ada hari. Ya, biasanya kalau gitu kita di kampung-kampung kita begitu. Ya, itu sudah masuk kepada kategori menghalang-halangi. Ya, maka perbuatan kebaikan harus didukung, perbuatan kemungkaran harus dicegah, bukan sebaliknya. Ya. Maka kan ada istilah al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, ngajak kepada kebaikan dan mencegah kepada keburukan. Itu prinsipnya. Ya. Maka itulah menjadi tugas kita untuk mengajak orang lain. Ya, itu bagian daripada amal soleh. Bu, ngaji yuk, itu juga amal soleh. Ngajak. Ya. Maka dakwah itu harus kita jalankan, dakwah kepada diri sendiri. Ya, kita kita arahkan diri kita untuk berbuat kebaikan. Ya, kalau kebaikan maka kadang berat-berat. Ya, makanya dulu kan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Salat sama sabar itu berat. Ya, tapi kalau bagi orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang tawajuh kepada Allah, terbuka hati. Ya, begitu. Ya, sama ngajak orang kebaikan juga gitu. Ada aja alasannya kalau misalnya tidak mau, ya kan? Tapi kalau misalnya hatinya lapang, hatinya nyetrum, gampang nyetrumnya dalam kebaikan, maka ayo aja. Bu Haji, besok ada pengajian ini, ayo. Ya. Saya nyiapin transportasinya. Udah. Ada lagi kebuatan ini, ada forum kebaikan. Ayo. Nah, itu udah ngalir aja. Tapi bagi orang-orang yang susah, nah, ada aja alasannya. Tapi kepada perbuatan kebatilan, kezaliman, wah, dia nomor 1. Nauzubillah. Alladzina yasudduna an sabilillah wa yabghunaha iwaja wa hum bil akhirati kafirun. Ya, yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itu orang-orang yang mengingkari kehidupan akhirat. Malah bahkan nauzubillah sampai akhirat dia nggak percaya. Emang ada akhirat? Emang ada surga? Emang ada mungkaran nakir? Nah, maka dalam kehidupan orang-orang yang ateis, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang tidak orang-orang yang mengatakan bahwa agama adalah bencana, ya, agama adalah mempersulit dirinya, nah itu orang-orang yang mengingkari daripada ayat-ayat Allah. Wa bainahuma hijab wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum wa nada ashabal jannati an salamun 'alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Dan di antara keduanya, ya, penghuni surga dan penghuni neraka ada tabir, dan di antara al-a'raf tempat yang tertinggi ada orang-orang yang saling mengenal, ya, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, salamun alaikum, ya, diberikan selamat, ya, wahai saudaraku, ya, oleh orang-orang yang orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyeru, sini sahabatku, sini para penghuni surga, salamun alaikum, keselamatan pada kalian semuanya. Diucapkan, ya, para jamaah zakir, ayo sini masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salamun alaikum, dalam kesejahteraan bagimu. Mereka belum dapat masuk tetapi mereka ingin segera masuk, ya. Ya, maka disitulah keadaan di akhirat nantinya.
Wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni mereka, mereka berkata, ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama orang-orang yang zalim. Panasnya api neraka, masya Allah. Malah dulu ada orang yang mau reunian di dalam neraka. Nauzubillah. Padahal setiap hari kita sabar hari membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Gara-gara bulan Rajab jadi pada ada selawatannya. Bisa Bu? Allahumma barik fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadana wa jadi harapannya senantiasa diberikan keberkahan. Kemarin jemaah saya ikut nanya, emang ada Ustaz sholat, emang ada puasa? Ya, yang jelas memang di sini ada perbedaan cara pandang juga. Ya, tapi kebanyakan mengambil kepada kemuliaan umum. Jadi dalam surah At-Taubah itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Masih ingat Bu? Inna iddatas syuhur indallahi 12 syahran. Allah memuliakan 4 bulan itu. Arba'atu hurum. Di antaranya apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Kenanya di sini. Ya. Maka bagi yang melaksanakan kebaikan-kebaikan amal soleh dengan mengambil keumuman kemuliaan Allah memuliakan bulan ini, monggo silakan. Saya di bulan Rajab puasa Pak Ustadz, yang bilang silakan saja. Silakan saya. Yang penting intinya adalah untuk memuliakan bulan di mana Allah memuliakan bulan tersebut. Wah hadisnya dhaif, wah itu apa namanya bid'ah. Ya, ada sebagian. Maka kita mengambil keumuman daripada pemuliaan Allah terhadap bulan tersebut. Dengan apa kita memuliakan? Tentunya dengan amal soleh. Saya di bulan Rajab ngatamin Quran Pak Ustadz, monggo silakan. Saya emang nggak kuat kalau puasa. Saya emang nggak kuat kalau puasa soal sunnah. Ya, silakan saja. Yang penting saya niatnya untuk berbuat kebaikan demi memuliakan bulan yang dimuliakan oleh Allah. Begitu. Ya. Hitung-hitung sebagai investasi akhirat. Kalau yang menganggap wah ini nggak ada dasarnya, ya mau silakan, itu pendapat. Tapi tidak boleh menafikan ada sesuatu dalil keumuman yang Allah jelaskan di situ dalam surah At-Taubah ayat 3. Nah, 4 bulan kan? Nah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Bagaimana doa tadi? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana, itu ungkapan saja sebagai doa. Ya Allah berkahilah kami. Karena dengan dimuliakan oleh Allah bulan tersebut, maka berikanlah keberkahan kepada kami untuk berbuat amal soleh. Itu kan sebagai angan-angan untuk apa? Diberikan kesempatan Allahumma barik fi Rajab. Berikanlah keberkahan di bulan Rajab wa Sya'ban, bulan Roah kalau di kampung kita, ya bulan Sya'ban, ya. Kemudian wa balighna Ramadan, ya Allah pertemukanlah di Ramadan. Banyak orang yang kita tahun lalu udah ngangan-nganganin, ya Ramadan mudah-mudahan bisa ketemu, katanya takdir bicara lain, ya. Dan dengan penuh keberkahan, ya silakan saja berbuat baik, ya. Ada jamaah saya yang nanya, gimana Pak Ustaz, saya ngatamin Quran sebulan penuh di bulan Rajab, ya monggo. Ya, dengan hasil maksud adalah untuk memuliakan bulan Rajab, karena bulan tersebut dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal soleh. Amal soleh apa contohnya? Baca Quran, zikir, sholawat,
berbuat kebaikan di hadapan Allah, udah. Ya, aman di sini. Ya, tidak berkutat perbedaan ini ada enggak dalilnya? Ya memang betul kita harus pakai dalil semua. Ya, dalil yang kembali kepada Al-Quran, hadis, dan juga dalil ada yang muttafaq, ada yang ghair mukhtalaf, ada dalil mukhtalaf. Ya, panjang. Ya, maka disitulah kita belajar. Dengan ilmu kita menjadi terang, tanpa ilmu kita menjadi terang. Kayak kemarin yang minggu lalu ya, yang Pak Haji ulang tahun yang ke-28. Nah, itu. Boleh nggak memperingati, mendoakan? Boleh nggak ngasih hadiah? Ya monggo saja. Kecuali kita sebaliknya menyimpang, ya kita ceplokin telur apa, nggak ada manfaat. Ya malah ngotorin badannya. Kita beli telur sekrap misalnya, ya, kita lemparin kayak zaman dulu kita SMA ya. SMA atau SMP? Teman kita, Pak Haji kita cemplungin di kolam yang kecil itu. Nah, itu juga merusak. Ya. Mubazir. Tapi idkhalus surur, ya kan? Memasukkan kepada dirinya beliau kebahagiaan, rasa senang. Beliau juga senang. Semangat lagi kita doain panjang umur dia, ingat umur, ingat kematian, ingat kehidupan. Gitu. Ya. Kita lagi ulang tahun bertambah atau berkurang? Nah itulah. Jadi mengingatkan kita, ngerem. Ya udah tua gitu. Ingat mati, ingat kehidupan. Ya bahwa kehidupan dunia sementara. Nggak tahu aja Pak Haji juga nasihatin saya. Ingat juga umur. Ntar umur juga ingat ya. Ya gitulah. Sama-sama saling mengingatkan dalam kebaikan. Wanada ashab. Nah, wanada ashabul a'rab rijala ya'rifunahum bisimam qalu ma agna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Ya. Dan orang-orang di atas al-a'rab, ini orang-orang yang mulia ya. Di atas a'rab yaitu para malaikat, tempat yang tersetinggi menyeru orang-orang yang mereka ya kenal dengan tanda-tandanya sambil berkata harta yang kamu kumpulkan dan apa yang kamu kembangkan ternyata tidak ada manfaatnya buat kamu, ya Allah. Nauzubillah. Maka tadi saya pagi ngajar tentang kitab Ayyuhal Walad. Ya. Orang begitu gigih mengumpulkan harta bendanya siang pagi, pahala jadi kaki jadi pahala untuk mencari apa? Sesuap nasi, harta bendanya dikumpulin, segegap berlian dikumpulin. Kadang-kadang yang lupa subuhnya di mana, ya kan? Johornya di mana, asarnya di mana. Saking apanya terbawa hawa nafsu untuk dunianya. Nah, itu seringkali manusia begitu. Apalagi manusia-manusia di perkotaan, Bu. Ya, di perkotaan itu hiruk-pikuk, masya Allah, dahsyat sekali. Udah pagi, nggak ada matinya kan Jakarta itu, nggak ada matinya tuh, nggak ada matinya. Itu kalau nggak diingetin, lupa itu nyampe tua, nyampe mati, menjelang udah. Maka kadang-kadang pengajian, kan ada hadis itu kan, hayya bina nu'minu sa'a. Marilah kita sejenak untuk mengingatkan tentang iman, tentang Allah, tentang tentang Nabi, tentang kaum muslimin. Hayya bina nu'minu sa'a. Ya. Maka itu yang perlu kita ingatkan. Jangan sampai nanti harta benda nggak bermanfaat. Ternyata harta benda kita hanya untuk berpoya-poya di alam kehidupan dunia saja. Uang yang kita cari, harta benda yang kita cari tidak bernilai apa-apa di hadapan Allah. Nauzubillah. Ya. Rumah udah gede banget, ada itu di tempat saya, gede banget. Ya, ingat aja dikasih sakit oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak bisa menikmati. Boleh kita mencari harta, kita mencari dunia, boleh. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya fa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Surah Qasas ayat 77. Al-Qasas 77. Jadi imbang.
Boleh kita bekerja, kita boleh berumah tangga dan sebagainya. Ya, harus imbang. Maka alhamdulillah kita bisa hadir dalam majelis ilmu, bisa ngaji, itu udah harus disyukuri, Bu. Kesempatan itu harus disyukuri. Banyak manusia nggak bisa ngaji, Bu. Mati mau naik. Ya, baru mati baru dah sadar. Lah, lu dulu kemana aja, Ji? Masuk kubur pengen Udah masuk kuburan baru udah terasa, balikin saya ya Allah, saya akan berbuat kebaikan. Nggak bisa. Ada orang yang habis dikubur balik lagi di kampung dia kali ada. Kagak ada. Mamedi Pak Ustaz, Mamedi mah cerita itu aja. Iya. Tapi sesungguhnya manusia udah mati nggak ada, Pak. Di kubur saya nggak ada tuh. Seumur saya hidup di situ, dari lahir nggak pernah dengar Pak Ustaz ada habis dikubur balik lagi tuh hidup lagi. Nggak ada. Baru nyesel. Ya. Nanti kita akan menjumpai amal-amal kita. Innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Ya, semuanya akan diberikan pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang telah kita lakukan di alam dunia. Begitu. Maka harus tetap semangat, ngaji semangat, berbuat kebaikan semangat. Kalau misalnya agak-agak oleng-oleng dikit wajar manusia ya, yazad wa yankus, yazad wa yankus, yazad bi ta'ah, yankus bil maksiyah. Sibuk banget ngurusin pakaian, sibuk banget ngurusin seragam, ya ngajinya kagak. Nah, itulah. Jadi semuanya tetap ya kita semangat dalam belajar, semangat dalam berbuat kebaikan itu saja. Jadi harus semangat. Wajar kalau misalnya nggak semangat, Pak Ustadz lagi bete nih Pak Ustadz, ya udah istirahat saja, udah zikir sama Allah supaya hilang beteknya. Ya bete macam-macam tuh ya, maknanya. Maka ya harus dilakukan. Begitulah memang kehidupan dunia. Kadang-kadang semangat, kadang enggak. Ya kadang-kadang mau baca Quran, kadang-kadang ngomongin orang, kadang-kadang enggak. Ya udah begitulah manusia. Tapi paling minim kita sudah tahu diri. Ya, udah seberapa amal yang telah kita perbuat, seberapa dosa yang telah kita perbuat. Udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Bagi orang-orang yang mendapatkan rahmat, itulah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapatkan rahmat Allah, ya. Tidak ada rasa takut padamu dan kamu tidak akan pula bersedih hati. Wa nada ashabun nar ashabul jannah an afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah qalu innallaha haramahuma 'alal kafirin. Ya. Para mereka menyeru para penghuni surga, ya. Luangkanlah sedikit air, tuangkanlah kepada kami atau rizki apa yang kami telah dikaruniakan Allah kepadamu. Mereka menjawab, sungguh Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang yang kafir. Ya, dulu kan kita sudah pernah ceritain bagaimana posisi orang kafir. Allah begitu murka kepada orang kafir yang menganggap Allah punya anak, menganggap punya sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai bumi mau ditumpahkan, langit mau dijatuhkan, kan? Saking marahnya Allah kepada orang-orang yang berbuat kekafiran. Ya, itulah akibatnya nanti mereka akan kekal abadi di dalam neraka. Alladzina takhadhu dinahum lahwa wa la'iba wa gharatuhumul hayatud dunya falyawma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadza wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan sendagurau, dimain-mainkan ajaran agamanya, ya, sholat kagak, kadang-kadang sholat, kadang enggak, jadi permainan, ya, jadi ejekan, ya, karena memperturutkan hawa nafsu. Aturan yang haram dibilang halal, yang halal dibilang haram. Itu telah mempermainkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah nggak akan lihat tuh orang, Allah nggak ngelirik tuh orang.
Karena orang-orang tersebut telah melupakan daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, fal yauma nansahum, pada hari ini, di hari kiamat, di hari akhirat, ya yaumul hisab, kami akan melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kanu bi ayatina yajhadun, sebagaimana mereka telah mengingkari ayat-ayat kami. Tapi alhamdulillah kalau kita mah alhamdulillah lempeng-lempeng aja. Tinggal ditingkatkan, tinggal dipertahankan. Sudah beriman sama Allah, tinggal dikuatkan tauhidnya, ditingkatkan kualitas takwa ibadahnya. Ya, jangan goyah. Ya, baru dikasih mie 2 kardus telat. Ya. Yang ngasih rizki ternyata orang ini ya, bukan. Jadi tetap kita yakin bahwa Allah lah pemberi rizki. Wallahu khairur razikin. Ya. Maka kan ada selawat anak-anak. Allahul kafi rabbuna kafi wajadana nal kafi tulil kafi fanal kafi ni'mal kafi alhamdulillah. Itu kan ngajak supaya kita bersyukur. Allah lah yang telah mencukupi segala-galanya buat kita. Tapi kita nggak cukup-cukup Pak Ustadz, ya berarti rasa syukur kita yang harus kita gedein. Kalau ngikutin hawa nafsu ngeliat ke atas mah nggak ada rasa syukurnya acan. Ngerti nggak Bu acan? Ya sama sekali gitu. Ya jadi kalau ngeliat harta mau ke bawah aja. Ya alhamdulillah kita harus ngajari kepada anak-anak kita juga. Alhamdulillah hari ini mama ngasih kamu jajan. Coba banyak kawan kamu yang nggak dikasih jajan. Oh gitu. Supaya kita ajarin rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat, nikmat belajar, nikmat untuk orang tua ya. Maka itu yang harus digedein, harus disyukuri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi ahli syukur, menjadi ahli takwa, menjadi ahlul Quran, menjadi ahlul jannah yang senantiasa dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salamun qaulan min rabbir rahim, diberikan sematkan ya atas selamat dari Tuhanmu. Salamun qaulan min rabbir rahim, ya disambut oleh para malaikat. Nah, inilah orang-orang yang setia dengan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang ashabul jannati humul faizun, akan sukses. Orang-orang yang berbuat kebaikan, orang-orang yang istiqomah di jalan Allah pasti sukses. Kita punya Allah, kita punya amal soleh ya, senang ya. Kalau kita berbuat amal soleh pasti senang. Murtah itu kita berlapang dada. Coba orang yang ingkar kepada Allah, bawaannya gimana? Sumpek, bawaannya sepet, ya kan? Ya, maka disinilah bedanya. Kalau kita jauh sama Allah, pasti Allah juga menjauhkan daripada rahmatnya. Kalau kita dekat sama Allah, insya Allah pun akan lihat kita. Tapi juga berbeda juga kalau